Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bro, pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Pagi. Jadi kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu membentuk presentasi dengan judul Proses Pembentukan Negara Indonesia dan Ideologinya. Saya di sini juga tidak sendiri. Saya selaku moderator, nama saya Razan Bento Hadi dengan NIM akhir 069. Dan saya ditemani oleh teman saya yaitu Mas Ivan dengan NIM akhir 006. Lalu ada Mbak Hersi Fatmasari dengan NIM 007. Ada Mbak Nuzula Salsa Ainun dengan NIM terakhir 010. Lalu ada Mbak Wiwit Arum Ramadan dengan NIM akhir 013. Lalu ada Mbak Anissa Nur Hanifah NIM 014. Ada Mbak Hafifah Dwi Rahmawati dengan NIM akhir 027 dan ada Mas Dian Jati Sasongko 067. Lalu tidak lama langsung saja ke dalam materinya. Langsung saja untuk permateri pertama. Baik, memasuki ke materi yang pertama, yaitu sidang kedua BPUPKI. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing kan dengan istilah atau kata BPUPKI, yaitu singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini merupakan badan yang akan mempersiapkan dan merumuskan segala hal yang mendasar bagi berdirinya suatu negara dan bangsa Indonesia yang merdeka. Nah, untuk sidang kedua BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 di Gedung Chul Sangiin atau yang saat ini kita kenal dengan Gedung Pancasila yang berada di Jakarta Pusat. Nah, pada sidang kedua BPUPKI ini membahas dan mematangkan persiapan kemerdekaan Indonesia, yang mana di dalamnya juga terdapat rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Kemudian pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 itu terdapat perumusan terakhir materi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pada rentang waktu tersebut juga Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno juga sedang merancang terkait dasar negara Indonesia. Kemudian Insinyur Soekarno melaporkan bahwa sidang Panitia 9 telah berhasil merumuskan dasar negara. Nah, pada sidang kedua ini terdapat beberapa perdebatan antara golongan Muslim dengan golongan Islam terkait sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada sidang kedua BPUPK ini juga terdapat kesepakatan atau modulus vivendi Panitia 9 yang dinyatakan dalam sidang kedua BPUPKI tanggal 11 Juli 1945 dan menghasilkan Piagam Jakarta. Baik, pada pembentukan PPKI, jadi PPKI ini itu dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai lanjutan dari BPUPKI. Nah, PPKI ini awalnya dibentuk oleh Jepang yang beranggotakan 21 orang. Tapi tanpa sepengetahuan Jepang, PPKI ini menjadi lembaga yang independen dan mulai menambahkan 6 orang tambahan yang kemudian menjadikan PPKI ini berjumlah 27 anggota. Fungsi lain dari PPKI juga untuk mengukuhkan Pancasila sebagai dasar negara. Next. Kemudian lahirnya negara Indonesia. Nah, kita akan kilas balik sedikit ke belakang sebelum PPKI, itu ada BPUPKI. Jadi, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang yang bernama Kaiso itu menjanjikan kemerdekaan Indonesia di masa depan. Salah satu bentuk
Lanjutannya itu adalah dengan membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, di sini teman-teman pasti bingung, kan Jepang itu ibaratnya adalah musuhnya Indonesia kan, tapi kenapa kok Jepang malah mau memerdekakan Indonesia? Nah, sebenarnya Jepang itu ada maksud lain kenapa dia mau membantu untuk memerdekakan Indonesia. Yang pertama, Jepang itu ada kekurangan pasokan senjata dan juga sumber daya manusia. Kemudian Jepang itu juga mencari dukungan di tanah Japan, jadi mencari simpati dari rakyat Indonesia itu sendiri. Kemudian Jepang pada saat itu butuh tenaga untuk melaksanakan Romusa dan butuh tentara PKI untuk melawan tentara sekutu. Kemudian adanya kekhawatiran dari Jepang terhadap Amerika yang mulai menjajah Indonesia pada saat itu. Jadi sebenarnya Jepang itu enggak serta-merta ikhlas buat membantu memerdekakan Indonesia. Nah, kemudian BPUPKI ini laksanakan sidang 2 kali sebelum dibentuknya PPKI. Sidang yang pertama itu 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang rumusan dasar negara. 3 tokoh yang paling terkenal dalam perumusan dasar negara ini ada Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno. Muhammad Yamin ini mengusulkan dasar negara itu ada kemanusiaan, peri kebangsaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Yang terakhir ada Soekarno yang mengusulkan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. Yang kemudian disempurnakan dan yang paling mendekati sama Pancasila saat ini itu sebenarnya adalah usulan dari Soekarno pada saat itu. Kemudian adanya sidang BPUPKI kedua itu yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang menghasilkan adanya perancangan Undang-Undang Dasar oleh Panitia 9 yang menghasilkan pembukaan yang berdasarkan pada Piagam Jakarta dan Batang Tubuh, yaitu pasal-pasal, dan yang terakhir adanya penjelasan dari pasal-pasal tersebut. Kemudian, lahirnya negara Indonesia itu juga ditandai dengan adanya proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil dari rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia itu menandai sebagai awal kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi ini sendiri tidak serta-merta terjadi begitu saja. Ada latar belakang balik bisa dideklarasikannya proklamasi tersebut, yaitu dipicu oleh kekalahan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua pada tanggal 14 Agustus 1945. Jadi sebenarnya pada saat itu ada sedikit konflik antara golongan tua dan juga golongan muda. Ada sebagian yang berpendapat bahwa proklamasi itu direncanakan secara matang-matang, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan golongan lain berpendapat kalau proklamasi itu harus dilaksanakan sesegera mungkin. Dan akhirnya terjadilah pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi setelah pembacaan proklamasi ini, ternyata Indonesia itu tidak langsung jadi negara yang seperti sekarang, yang apa-apa serba ada, yang bisa berdiri kayak gitu. Nah, kemudian sebagai lanjutan dari proklamasi ini, itu dibentuklah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang disahkan sebagai dasar negara yang nanti masih akan dijelaskan. Kemudian proklamasi dan Pancasila ini nantinya akan menjadi fondasi ideologis dan politik yang ada di Indonesia. Jadi setelah adanya sidang BPUPKI, terbitlah sidang pertama PPKI. Nah, sidang pertama PPKI ini itu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, yang dimana tempatnya itu sama seperti sidang BPUPKI, yakni di Gedung Chua Sang-in atau yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Nah, pada sidang pertama PPKI ini, ada beberapa keputusan yang ditetapkan. Yang pertama itu ada penetapan UUD 1945. Tapi sebelum ditetapkan kan udah pasti dirancang terlebih dahulu ya. Nah, yang rancang UUD 1945 ini ada panitia kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Bapak Supomo. Nah, tapi ada perbedaan dalam rancangan sama UUD yang ditetapkan. Kalau di rancangannya itu kata Mukadimah
itu ada kata mukadimah, sedangkan yang ditetapkan sekarang itu mukadimahnya diganti menjadi pembukaan. Lalu yang kedua, sila pertama yang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang ada di Piagam Jakarta. Lalu yang ketiga ada pasal 6. Itu yang awalnya syarat presiden itu orang Indonesia dan beragama Islam. Bunyinya itu presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Nah, itu diganti menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Jadi, presiden itu mau beragama apapun boleh, asalkan ya agamanya itu diakui di Indonesia. Nah, lalu yang keempat ada perubahan pasal 28 Batang Tubuh UUD. Ini tuh pas di zaman dulu isinya mirip sama yang ketuhanan dengan kewajiban itu, tapi cuma depannya ada negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, tapi mungkin teman-teman di sini agak bingung, kan pasal 28 kan yang sekarang kita ketahui itu ada yang kebebasan berserikat, berkumpul itu. Nah, sedangkan yang tentang agama itu kan ada di pasal 29. Nah, di sumber yang saya baca itu tuh dulunya pasal 28, tapi sekarang udah diganti di pasal 29. Itu yang tentang agama. Nah, lalu yang terakhir ada jumlah wakil presiden yang tadinya 2, itu diubah menjadi 1. Terus selain penetapan UUD, itu ada keputusan lain di sidang pertama PPKI tadi. Yang pertama ada Soekarno itu diangkat menjadi presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Dan atas usulan Soekarno juga, itu tuh dibentuk Komite Nasional untuk membantu Presiden karena pada saat itu belum ada DPR dan MPR. Seperti itu. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti gagasan atau sebuah pikiran, dan logi adalah ajaran atau pengetahuan. Nah, secara umum, ideologi adalah ajaran atau pengetahuan tentang suatu pemikiran. Menurut Heraclitus, mendefinisikan ideologi adalah sekumpulan cita-cita mengenai berbagai aspek politik, filsafat, sosial, ekonomi, yang membentuk suatu sistem yang dijalankan oleh suatu masyarakat. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia, yang artinya Pancasila berfungsi sebagai cita-cita dan dasar bagi sistem kenegaraan Indonesia. Nah, Pancasila juga menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintah dan hukum yang ada di Indonesia. Menurut TAP MPR nomor 18 tahun 1998 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar NKRI, yang artinya Pancasila harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila itu harus selalu diamalkan dalam kehidupan kita. Next. Oke teman-teman, selanjutnya sebenarnya apa sih hubungan antara filsafat dengan ideologi? Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan kita Hafifah bahwa secara umum itu ideologi adalah gagasan atau pemikiran. Nah, sedangkan filsafat itu adalah
sebuah konsep yang teoritis dan abstrak. Dalam filsafat itu memuat cara pandang dan persepsi terhadap realitas secara mendalam. Nah, biasanya tujuannya itu adalah untuk mencari kebenaran. Nah, jadi hubungan antara filsafat dengan ideologi itu adalah ideologi itu bersumber pada suatu sistem filsafat dan merupakan pelaksanaan dari sistem filsafat tersebut. Jadi, ideologi tadi kan pemikiran atau gagasan. Nah, jadi pemikiran atau gagasan itu bersumber pada konsep yang bersifat teoritis dan abstrak. Pemikiran atau gagasan tersebut bersumber atas cara pandang dan persepsi terhadap realita secara mendalam. Nah, tidak mungkin suatu bangsa itu menganut ideologi yang tidak bersumber pada filsafat hidup atau filsafat negara mereka sendiri. Karena yaitu tadi, karena ideologi itu bersumber dari filsafat hidup dan filsafat negara mereka sendiri. Sehingga nilai-nilai dasarnya yang diwujudkan itu cenderung terpadu atau berkaitan. Contohnya, itu seperti Pancasila. Nah, Pancasila ini sudah bersumber dari filsafat negara Indonesia sejak dahulu kala. Dalam Triprakara atau istilah Padanatonegoro, Pancasila itu memuat nilai-nilai dasar adat istiadat, kebudayaan, dan religi, di mana nilai-nilai tersebut itu berkaitan dengan warga negara Indonesianya. Kemudian juga dengan pemikiran mendalam para founding fathers atau Mohyamin Soekarno Supomo itu menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, setelah dijelasin tadi ideologi itu apa, hubungannya apa sama Pancasila, ada unsur-unsur ideologi. Nah, di sini unsur-unsur ideologi menurut Kunto Wibisono dalam Pradana dan Widyasari, itu tuh ada 3 unsur dominan dalam ideologi. Yang pertama ada keyakinan, yang kedua ada mitos, dan yang ketiga ada loyalitas. Nah, yang pertama keyakinan. Jadi, dalam ideologi itu keyakinan dianggap sebagai gagasan yang dipercaya sebagai kebenaran dan dijadikan sebagai pegangan hidup untuk berpikir dan bertindak. Nah, karena ideologi ini dijadikan sebagai kebenaran, jadi ideologi ini tuh cenderung dipegang teguh dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, ideologi ini juga jadi sumber motivasi bagi para pendukungnya untuk mencapai tujuan atau cita-cita bersama. Nah, dengan adanya keyakinan tadi, ideologi itu bisa jadi pedoman hidup bagi pendukungnya untuk mengarahkan mereka tentang cara berpikirnya gimana, bersikap gimana, dan berperilaku dalam kehidupan di masyarakat. Nah, lalu yang selanjutnya mitos. Seperti yang teman-teman ketahui, mitos itu kan kayak cerita fiktif gitu kan. Nah, kalau dalam ideologi ini, mitos tuh menandakan adanya sesuatu yang dipercaya oleh para pendukungnya, itu tuh yang bisa menuntun ke suatu keberhasilan untuk mencapai tujuan. Tujuan apapun yang akan dicapai itu mereka percaya kalau tujuan itu tuh pasti bakal tercapai, entah prosesnya sulit atau mudah, itu tuh pasti bakal tercapai karena adanya kepercayaan tadi. Nah, terus mitos ini tuh juga jadi apa ya, harapan bagi mereka gitu loh. Jadi mereka tuh nggak hopeless gitulah istilahnya. Nah, lalu yang ketiga ada loyalitas. Seperti yang teman-teman ketahui, loyalitas itu kan kesetiaan ya. Nah, ideologi itu juga butuh kesetiaan dari siapa? Dari para pendukungnya. Karena pendukung itu berperan aktif gitu loh untuk ideologinya. Kalau nggak ada pendukungnya, gimana ideologi mau berdiri teguh gitu kan? Yang ada nanti malah ideologi itu entah hilang kemana. Nah, yang namanya loyalitas, kesetiaan itu kan apapun rintangannya, hujan badai menerjang itu pasti akan terus didukung ya oleh para pendukungnya. Jadi, semakin tinggi kesetiaan dari para pendukungnya, si ideologi ini tuh akan semakin berdiri teguh.